Kandidat Cawapres Hatta Rajasa menanggapi anggota tim sesnya yang terjerat kasus korupsi. Dalam wawancara eksklusif bersama NET, Hatta juga membeberkan rencana negosiasi ulang kontrak kerja perusahaan tambang. Agenda dari Bapak dan juga Pak Prabowo adalah bertumpu pada ekonomi. Betul. Nah, itu bagaimana Pak? Iya. Di dalam visi kita salah satu yang penting bagi bangsa kita adalah masalah perekonomian. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan, ada agenda-agenda nasional kita. Yang pertama, bagaimana kita mendorong pertumbuhan kita ke depan ini tinggi sambil kita menjaga stabilitas. Tapi juga yang kedua yang tidak kalah penting adalah pembangunan itu sendiri harus melahirkan satu keseimbangan. Jangan ada kesenjangan. Jadi pembangunan yang berkeadilan harus tetap dikedepankan. Dan yang ketiga itu agenda kita juga tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Perencanaan renegosiasi 10%. Sebenarnya dari mana angka itu sendiri didapatkan? Namanya renegosiasi adalah harus berprinsip kepada keadilan. Adil buat rakyat Indonesia, adil pula bagi investor. Jangan kita membuat investor tersebut menjadi bangkrut, menjadi tidak menarik sehingga mereka akhirnya tidak tertarik berinvestasi di kita. Dalam konteks ini, royalti yang 1% kita anggap terlalu rendah. Oleh sebab itu, di dalam peraturan pemerintah kita itu tercantum angka setidaknya 3,5% ya untuk royalti bagi mineral-mineral kita di tanah air. Nah, namanya negosiasi tentu dimulai dengan suatu pembahasan angka-angka. Akan tetapi tentu kita tidak mungkin memaksakan sesuatu yang tinggi sekali karena pada akhirnya kalau royaltinya tinggi sekali itu berakibat kepada dividen, kepada profit perusahaan. Kalau dividennya kecil tentu bagian kita juga menjadi berkurang. Yang adil kira-kira berapa? Ya kita berbicara sekarang ini kan peraturan pemerintah menetapkan pada angka 3,5%. Silakanlah, saya tidak ingin sekarang tuh mempengaruhi tim renegosiasi yang ada sekarang. Tapi menurut pandangan saya kita masih bisa mencapai angka yang optimal untuk renegosiasi tersebut. Tidak khawatir investor atau pemilik modal kabur dari Indonesia? 3,5% itu mereka setuju, tapi kalau 10% tentu ketinggian. Koalisi yang terdapat di dalam tim Bapak bisa dibilang ini adalah koalisi yang gemuk. Banyak dari partai-partai gitu yang ikut berkoalisi gitu kan Pak ya. Tidak ada janji-janji gitu ke depannya? Nah, tidak ada transaksional yang bersifat katakanlah pragmatis. Tentu saja ada pembahasan mengenai siapa nanti yang terbaik menduduki pos-pos tertentu, putra Indonesia terbaik. Nah, tentu semua boleh saja mengusulkan, akan tetapi kita harus tetap mengedepankan zakon kabinet yang betul-betul didasarkan kepada 3 hal, integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Tapi tidak ada omongan gitu Pak, dalam artian omongan janji-janjinya nanti ke depannya seperti apa? Ya, saya kira tidak ada satu janji-janji yang muluk-muluk yang tidak bisa ditepati. Semua berkomitmen untuk membangun bangsa ini. Semua memiliki kemauan keras ya atas dasar platform yang sama. Sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia, ada maharnya sendiri nggak Pak? Tidak. Saya orang yang tidak setuju dengan mahar di dalam mencalonkan seseorang. Kenapa Pak? Partai saya satu-satunya partai yang tidak pernah meminta uang mahar untuk mencalonkan siapapun menjadi bupati, gubernur, dan sebagainya. Kalau itu dilakukan, saya pecat. Salah satu tim sukses Anda terjerat kasus korupsi. Bagaimana Anda menanggapinya? Kalau saya itu kita persilahkan proses hukum, kita harus menghormati proses hukum, ya. Biarkan hukum berjalan di tanah air kita ini dan kita harus hormati. Di Indonesia banyak terjadi kasus korupsi sendiri. Beberapa nama yang tidak diduga terjerat kasus korupsi. Bagaimana hukuman mati bagi seorang koruptor? Menurut saya pemberantasan korupsi ini harus masif di tanah air kita. Konkretnya seperti apa Pak? Tindakan tegasnya? Ya tindakan tegas, hukuman yang berat. Apalagi bagi mereka-mereka yang nyata-nyata bisa menimbulkan persoalan besar. Misalkan menyelewengkan dana-dana untuk kepentingan bencana dan sebagainya, itu kan luar biasa, ya kan?
terakhir ya. Ya. Kalau kita bicara soal manifesto Gerindra, ada yang namanya pemurnian agama. Oh, enggak ada itu. Kita sudah bahas dalam visi misi kita yang sudah disampaikan kepada KPU. Jadi istilah itu sudah ada sekarang tuh di dalam visi misi kita, sudah ada di dalam visi misi. Jangan lagi melihat sekarang sudah visi misinya sudah kita bahas bersama. Iya, Tom, ini memang sebelum berpasangan dengan Hatta, capres kita Prabowo Subianto dulu pernah menggembar-gemborkan tentang niatnya menasionalisasikan perusahaan asing dan dikritik oleh Presiden SBY. Tapi ternyata baru saja Hatta Rajasa itu mengatakan programnya adalah negosiasi ulang dan ternyata kompensasi untuk negara sendiri hanya 3,5%. Nah, jadi yang mana yang akan diterapkan ini masih menjadi pertanyaan ya. Tapi tadi Hatta Rajasa juga menyebut tentang bagi-bagi jatah pemerintahan antara dengan partai-partai koalisi. Nah, dia mengatakan bahwa tidak ada janji-janji di sana, yang ada hanya pembahasan. Siapa yang pantas untuk menempati posisi tertentu, pos-pos tertentu. Jadi kira-kira apa bedanya dengan janji-janji dan pembahasan ya, Tommy? Biar masyarakat yang menilai. Oke, baik.